Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didah Hidayat, kelas non reguler semester 2 NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana. Dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Haini Nuarini SH MH, asisten dosen Bapak Dr. M. Randy Ardayani SH MH. Tugas review pertemuan ke-12 Hukum Pidana dengan judul Alasan Penghapus Pidana. Alasan penghapus pidana atau Strafrechtsleutigungsgründen, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana. Sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam satu. Alasan pembenar umum terdiri dari A. Daya paksa, overmatch, atau keadaan darurat, non to stand, diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa, non were, pasal 49 KUHP. C. Melaksanakan perintah undang-undang, WT Kizge Forskrip, pasal 50 KUHP. D. Perintah jabatan yang sah, Bevog gegeben ambelitzge bevel, pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Alasan pembenar khusus terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, pasal 110 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, pasal 314 KUHP. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang. A. Hukum disiplin, touch trace dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan, Beroepsrecht dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah, vivisekti. C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, ontreken negatif van material wederrechtelijkheid. Misalnya Ares Hoge Rad tentang dokter hewan, junto putusan Mahkamah Agung tentang Markus Effendi. B. Alasan pemaaf atau school with sleuthing ground atau faith the eggs, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 1. Alasan pemaaf umum. A. Ketidakmampuan bertanggung jawab, ontrokningsvat barshid, pasal 44 KUHP. B. Daya paksa dalam arti sempit, overmatch in engine, pasal 48 KUHP. C. Bela paksa yang melampaui batas, non-were excess, pasal 49 ayat 2 KUHP. Perintah D. Perintah jabatan yang tidak sah, on Bevog gegeben ambletisge bepel, pasal 51 ayat 2. 2. Alasan pemaaf khusus yaitu A. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, pasal 1110 ayat 4 KUHP. B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, pasal 163 ayat 2 bis KUHP. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, pasal 166 KUHP. D. Pencurian antara suami istri, pasal 367 ayat 1 KUHP. E. Insubordinasi tidak pasti, tidak jadi, pasal 464 ayat 3 KUHP. 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang. A. Tidak ada kesalahan sama sekali, taksi. B. Alasan peniadaan pidana putatif. B. Daya paksa atau overmatch.
diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut, vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. B. Daya paksa relatif, via konvulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang tidak bisa melakukan perlawanan, sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Contoh Ares Papan Karnendes. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contoh of Thyssen Ares 1932. 3. Pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Contoh dipanggil untuk menghadap ke 2 tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C. Bela paksa atau notwehr. Bela paksa atau notwehr diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus peniadaan pidana. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. 3. Pembelaan itu hanya dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu A. Diri sendiri atau orang lain. B. Kehormatan, kesusilaan sendiri atau orang lain. C. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas. Notwehr X diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Notwehr access harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga wet and lease for script, yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah: A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. E. Melaksanakan perintah jabatan, disebut juga dengan ambelix bepel, yang dibedakan dalam A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melakukan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila: A. Ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. B. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. C. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari: A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu 1. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, Ares dokter hewan. 2. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. B.
dengan menggunakan alasan pembenar yaitu 1. Hukum disiplin. Touch trace. 2. Persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan. 3. Dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian review pertemuan hukum pidana ke-12 yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.